Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'il Husna oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan Al-Qaidah Ar-Rabi'ah, kaidah keempat dari kaidah-kaidah tentang pendalilan ahli sunnah yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Al-Qaidah Rabi'ah, kaidah keempat, sekali lagi yang berkaitan dengan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah berdalil atau mengambil dalil dari nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Zahirun nususi ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani." Zahirnya nas ayat atau hadis yang sahih tentunya adalah apa yang terpintas, terbetik pertama kali dalam benak kita, pikiran kita dari makna yang terkandung dalam nas-nas tersebut. Ya. Contoh kalau kita mendengar firman Allah, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kalau Ahlus Sunnah meyakini, memahami nas itu sesuai dengan dohirnya. Tangan Allah, ya udah tangan Allah. Yang itu tidak sesuai dengan, tidak sama dengan tangan makhluk. Karena Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Itu akidah Ahlus Sunnah. Memahami nas sesuai dengan dohirnya. Karena itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kita turun ke langit dunia, ya sudah dipahami sesuai dengan dohirnya, turun Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sejak zaman para sahabat sampai detik ini, sampai hari kiamat. Dohirnya nas, apa yang terbetik pertama kali dalam benak manusia, tentunya yang memiliki akal yang sehat, fitrah yang salimah. Wa huwa yakhtalif bihasabis siyaq. Ya. Kemudian secara bahasa, ya secara bahasa Arab ini secara umum, tidak hanya berkaitan dengan asma wa sifat, bahwasanya zahirnya nas itu berbeda maknanya sesuai dengan redaksinya. Dan apa wa ma yudhafu ilail kalam, dan yang berkaitan dengan penggandengan ucapan atau kata-kata. Contoh ya, contoh secara umum misalnya
Dalam bahasa Arab, ini luar biasa. Banyak keindahan-keindahannya. Beda huruf satu saja, beda luar biasa maknanya. Ini sering kalau kita dulu ngetes, ya, santri-santri, mana yang benar, ya. Ad-du'a lil mayyit atau du'aul mayyit. Baik, man yujib minkum. Siapa yang jawab? Hah? Ad-du'a lil mayyit. Ahsanta. Barakallahu fiik. Itu beda satu huruf saja, beda antara tauhid dan syirik. Ya. Ad-du'a lil mayyit artinya mendoakan yang meninggal dunia. Ad-du'a li, pakai li. Ya. Tapi kalau du'aul mayyit, ini syirik. Berdoa kepada yang mati. Meminta-minta kepada yang mati, syirik. Bedanya cuma lam saja. Ya. Ad-du'a sama doanya. Ad-du'a wa du'a. Tapi ketika gandengannya, ya, ada lam dan tidak ada lam, ini beda maknanya sudah. Baina sama wa sumur sudah. Ya. Contoh yang lain. Ya. Ini kalau tadi beda syirik dengan tauhid. Sekarang bedanya antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Masih berkaitan dengan doa. Yaitu ucapan Imam Barbahari yang masyhur. Idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Kalau Anda mendengar seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan. Ad-du'a lahu. Itu doa lahu. Maka ciri ahli sunnah mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Tapi sebaliknya, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, doa Allah. Ya, bedanya antara doa lahu dengan doa alaihi. Antara lam dengan ya ain. Itu luar biasa bedanya antara ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Itu bahasa Arab. Ya. Maka terkadang perlu ketelitian. Antara raghiba fi dengan raghibaan. Beda. Ya. Antum hati-hati kalau misalnya antum berkata kepada istri antum, ya, sok-sok bisa bahasa Arab. Ana raghibtu anki. Ya, misalnya istrinya itu anak pondok. Ya. Ini suaminya baru belajar bahasa Arab. Tahu kata-kata rohiba itu artinya senang, cinta. Tapi ketika digandeng dengan an, maknanya berbalik 180 derajat. Ya, kalau istrinya paham, bisa ditempeleng. Ya, bisa. Ya, diusir dari rumah mungkin. Ya, rohibaan dengan rohiba fi beda. Antara an dengan fi. Raghibtu anki, aku benci kamu. Ya. Tapi raghibtu fiki, ya, aku mencintaimu misalnya. Ya. Ya, sekali lagi, ini bahasa Arab, artinya seluk-beluk bahasa Arab seperti itu. Ini kata Syekh, dhahirnya nas itu secara asal sesuai dengan apa yang terpintas pertama kali dari maknanya. Tapi itu berbeda-beda tergantung dengan konteksnya, redaksinya, gandengan ucapan itu. Ya. Kata beliau, fal kalimatul wahidah yakunu laha ma'nan fi siyakin wa ma'nan akhar fi siyakin. Satu kata, ya, itu memiliki makna yang berbeda dengan kosakata atau kata yang sama, tapi redaksinya berbeda. Contoh yang lain ya. Ini ya terutama yang bisa bahasa Arab, insya Allah lebih mudah. Kalau yang belum bahasa Arab ya fattakullah masatatum. Kita, ini anak pernah mendengar dari salah saya ketika bercanda, ketika naik mobil ya. Kurang lebihnya dikatakan bahwasanya iyyaka wal ajala ya, idza
raqibta as-sayyarata. Iyyaka wal ajala. Apa artinya al-ajala di situ? Surah. Hah? Iya, hati-hati, jangan tergesa-gesa. Iyyaka wal ajalata. Jangan tergesa-gesa ketika Anda menaiki atau mengendarai mobil. Lakin lisayyarati la budda minal ajalati. Lazim. Sama-sama ajalanya kan? Nah, makna yang kedua apa itu? Ajalah apa artinya? Roda. Ya, sama-sama ajalannya. Tapi ketika konteksnya berbeda, redaksinya berbeda, maknanya berbeda. Ya. Kalau antum salah memahami, ya mungkin yang baru belajar, kata-kata al-ajal itu artinya roda. Dia nggak tahu arti yang lain misalnya. Baru belajar kosakata, ya benda-benda. Al-ajalah roda. Ketika dikatakan iya kawal ajalah idaro kita sayyara, jangan pakai roda kalau naik mobil, bisa enggak? Hah? Ini salah paham, gagal paham. Jadi kata-katanya sama, al-ajalah wal ajalah. Tapi ketika redaksinya berbeda, berbeda pula maknanya. Ini sekali lagi keindahan bahasa Arab demikian. Ya, masih banyak contoh yang lainnya. Contoh yang lain juga ya, kita contohkan lebih bil misal ya tadihul makna. Al-wajhu. Al-wajh. Apa artinya? Sepintas apa artinya? Dohirnya apa? Al-wajh itu. Wajah. Ya wajah. Ya. Tapi kalau ditaruh di suatu redaksi, kadang maknanya bisa berbeda. Contoh misalnya, Radda Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Qaula ahlil bid'ah min ya, salasati aujuh. Apa arti al-wujuh atau al-wujuh? Min salasati wujuh. Al-wajhul awal. Wajah yang pertama gitu. Hah? Beda. Al-wajh di situ artinya apa? Ya, Syekhul Islam membantah ahlul bid'ah dari misalnya 3 sisi, bahkan mungkin biasa puluhan beliau membantahnya dari dari puluhan ya sisi. Ya, al-wajhul awal, sisi yang pertama. Nah, itu al-wajh. Ya. Jadi konteksnya berbeda dengan mengatakan mara'aitu wajhaka fil majlis misalnya. Wajah itu wajah aja. Jadi seperti tadi, ya, al-ajala wal ajala, al-wajh itu bisa berbeda maknanya ketika berbeda pula redaksinya. Nah, makanya sering kita sampaikan al-kalam yufhamu minasiyaqi wa minasibak. Ucapan itu dipahami lewat redaksi ya, nas tersebut ataupun ayat atau nas sebelumnya. Minasiyaqi wa minasibaqi. Wa tarkibul kalam yufidu ma'nan ala wajhin wa ma'nan akhar ala wajhin. Satu kata bisa berbeda maknanya ketika digandengkan dengan yang lainnya. Seperti tadi, raghiba fi dengan raghibaan. Satunya makna cinta, satunya makna membenci. Ad-du'a ala dengan ad-du'a lahu. Ya, itu sudah berbeda maknanya. Padahal sama ad-du'a wa du'a. Ya, ini al-sunnah, ini al-bid'ah. Ini syirik, ini tauhid. Ya, sekali lagi, itu yang harus dipahami. Contoh, falafzul qaryati masalan yuradu bihi al-qaum taratan. Kata-kata al-qaryah itu kalau orang baru belajar bahasa Arab ya al-qaryah desa artinya kampung atau desa. Tapi terkadang maknanya itu adalah kelompok manusia atau kaum atau penduduk desa itu. Wa masakinul qaum taratan ukhra. Dan terkadang yang dimaksud dengan al-qaryah adalah tempat tinggalnya. Jadi kata-kata al-qaryah itu bisa bermakna penduduknya, bisa bermakna tempat tinggalnya. Tergantung redaksinya. Contoh, faminal awal. Contoh yang bermakna penduduk ataupun masyarakat atau kaum. Firman Allah surat Al-Isra 58, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha. Ya, tidaklah ada suatu qaryah. Ya.
kecuali kami yang membinasakannya. Di situ al-qarya maknanya al-qaum. Yang dibinasakan adalah penduduknya. Qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat, au mu'adzibuha adzaban syadidah, atau kamilah yang mengadab mereka dengan adab yang pedih. Wa minasani, adapun al-qarya yang bermakna tempat tinggal, yaitu firman Allah anil malaika dhaifi Ibrahim, tentang para malaikat yang merupakan tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, inna muhliku ahli hadhil qarya, sesungguhnya kami yang membinasakan ahli hadhihi al-qarya. Al-qarya di sini maksudnya tempat tinggal. Karena redaksinya ada kata-kata ahli hadhihi al-qarya. Itu redaksi yang berbeda, maka bisa berbeda pula kata yang sama, ya. Yang satu kata tapi beda makna, kalau berbeda redaksinya. Contoh yang lain misalnya ya. Kalau bahasa Arab, sirtu wal qamaro. Ya, apa arti sirtu wal qamaro? Aku berjalan bersama rembulan. Ya, sirtu wal qamar, bersama di situ wau ma'iyah. Ketika ana mengatakan sirtu ma'a aliyin, aku apa? Berjalan bersama Ali. Apakah sama ya kata-kata bersama rembulan dengan bersama Ali? Hah? Tidak sama. Ya. Kalau kita berjalan bersama rembulan, rembulannya tetap di atas. Kita yang berjalan. Kalau ana mengatakan ana berjalan bersama Ali, artinya apa? Ya bersama. Ya. Kemudian, misalnya, al-labanu ma'al qahwati, ya. Misalnya itu mengatakan lazizun, ya. Al-laban ma'al qahwati. Susu dicampur dengan kopi itu lazid. Kata-kata bersama itu apakah sama? Nah, antara ketiga redaksi tadi sama enggak? Berbeda. Susu dicampur, ya, atau kalau bahasa Arabnya ma'a, ya, kalau terjemahannya bercampur. Kalau kita terjemahkan bersama, susu bersama, dicampur bersama kopi itu enak. Bersama di situ kata-katanya berbeda dengan redaksi yang pertama. Kalau kopi dengan susu bercampur jadi satu. Ya. Ana berjalan bersama Ali, artinya berduaan begini. Ya. Tapi kalau ana berjalan bersama rembulan, rembulan di atas. Ya, kata-kata bersama di situ berbeda. Ketika berbeda apa? Redaksinya. Watakul, contoh yang lain. Sana'tu hada biyadi. Anda mengatakan, aku membuat ini dengan tanganku. Ya. Sana'tu hada biyadi. Atau katabtu hadir risalah biyadi. Aku menulis surat ini dengan tanganku. Fala takun lihat kaliat fi qouli ta'ala lima khalaqtu biyadaya. Itu tidak sama dengan firman Allah, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang mencegah engkau, wahai iblis, untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Beda tangan Allah dengan tangan kita. Karena Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Sama kata-katanya aliyat waliyat. Tapi maknanya bisa berbeda tergantung tadi. Idhofah, dimodohkan kepada siapa, disandarkan kepada siapa. Kalau tangan disandarkan kepada kita, ya ini tangan kita. Ya. Sedangkan tangan Allah berbeda. Karena Allah sendiri mengatakan, walam yakullahu kufuwan ahad. Li'anna liyad fil misal udhifat ilal makhluk fatakunu munasibatan lahu. Ketika tangan disandarkan kepada makhluk, maka itu tangan yang sesuai dengan keadaan makhluk, yang penuh dengan kekurangan. Wa fil ayati udhifat ilal khaliq fatakunu la'iqatan bihi. Ketika di dalam ayat tadi,
kata-kata tangan disandarkan kepada Allah, maka itu sesuai dengan kebesaran Allah. Dan itu berlaku untuk semua sifat Allah. Allah memiliki ilmu, kita juga memiliki ilmu. Apakah sama? Tidak. Ya, ilmu kita didahului oleh ketidaktahuan dan sering diiringi dengan kelupaan. Sedangkan ilmunya Allah, la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah tidak tahu, tidak pernah jahil, dan Allah tidak akan pernah lupa. Ilmunya azaliyun wa abadiyun. Sudah ada sejak dahulu kala dan kekal abadi. Sama kata-katanya, al-ilmu wal ilmu. Tapi ketika disandarkan ilmu kepada Allah, ini ilmu yang sangat sempurna dan sangat luas. Sedangkan ilmu ketika disandarkan kepada kita, maka itu penuh dengan kekurangan, diiringi dahulunya oleh ketidaktahuan, dan sering diiringi dengan kelupaan. Dan seterusnya. Fala ahadun salimal fitrah sarihal akal ya'taqid anna yadal khaliq kayadil makhluk au bil aqs. Tidak ada seorang pun yang selamat fitrahnya, yang sehat akalnya, meyakini bahwasanya tangan Allah sama dengan tangan makhluk atau sebaliknya. Tidak mungkin sama. Itu kalau orang itu salimul fitrah, sehat akalnya. Watakul, contoh yang lain, ya, bahwasanya satu kata atau perbedaan redaksi itu berbeda maknanya. Contoh di sini, ma indaka illa zaidun, ma indaka illa zaidun, wa ma zaidun illa indaka. Ya. Baik, siapa yang bisa menjelaskan apa bedanya di sini? Jumlah kata-katanya sama. Ya, ma indaka illa zaidun wa ma zaidun illa indaka, tinggal dibolak-balik saja. Nah, siapa yang bisa membedakan antara dua redaksi ini? Apa bedanya? Ma indaka illa zaidun wa ma zaidun illa indaka. Labas. Ma indaka illa zaidun. Ma indaka illa zaidun itu kalau dalam sisi bahasa Arabnya, ya, qasrul maujud, ya, atau hasrul maujud. Ma indaka illa zaidun, tidak ada yang di sampingmu kecuali Zaid. Itu penyempitan orang yang ada di sampingmu, tidak ada lain kecuali Zaid. Itu hasru apa? Al-maujud. Ya. Penyempitan, pembatasan orang yang ada di samping dirimu. Tidak ada yang di samping dirimu kecuali Zaid. Jadi yang disempitkan itu apa? Al-maujud, keberadaan orang lain. Tidak ada orang lain kecuali apa? Zaid di sisimu. Itu dalam segi bahasa katanya ulama hasru al-maujud. Kalau di sini wa ma zaidun illa indaka. Tidaklah Zaid kecuali ada di sampingmu. Bisa jadi ada yang lain selain Zaid. Ada Ibrahim, ada si Bowo tadi. Ya. Wa ma zaidun illa indaka. Ini namanya hasru makani Zaid. Ya. Yang disempitkan adalah tempat keberadaan Zaid. Zaid tidak ada kecuali di sampingmu. Ya. Ini tidak menyempitkan orang lain selain Zaid tadi. Jadi sekali lagi, beda redaksi, beda maknanya. Padahal kata-katanya sama. Kalau antum hitung semuanya sama. Ma indaka, semua ada semua. Ya, ma indaka illa zaidun wa ma zaidun illa indaka. Kata-katanya sama, cuma dibolak-balik, redaksinya berbeda, berbeda pemahaman, berbeda maknanya. Faham tuh Maula? Hah? Saya sudah banyak contoh-contohnya tadi kita sampaikan. Fatufidul jumlatu tsaniyah maknan ghaira ma tufidu al-ula. Ya. Maka ucapan redaksi yang kedua berbeda maknanya dengan redaksi yang pertama. Ma'ittihadil kalimat. Padahal kata-katanya sama, antum hitung sama. Ma ada ma di situ. Indaka juga ada, illa juga ada, zaid juga ada. Persis sudah sama. Ya, jumlah kata-katanya.
tapi beda redaksi, beda maknanya. Lakin ikhtalafat tarkib. Namun ketika susunannya berbeda, fataghayyarul makna bihi, maka berubah maknanya. Idza takarrara hada, jika sudah jelas ini semuanya, kaidah ini, fadhahiru nusus sifat ma yatabadar minha ila dhihni minal ma'ani. Maka dohirnya nas sifat itu apa yang terpintas dalam benak, tentunya yang berakal sehat, yang di atas fitrah as-salimah. Dan itu ya berbeda-beda. Ini nanti akan lebih jelas lagi ketika pembahasan membantah syubhat alil bid'ah yang menuduh ahli sunnah mentakwil. Ya, seperti contoh yang sudah sering kita sampaikan tentang firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kata mereka, ini dohirnya nas bersama ya, bersama dengan zatnya Allah, bersama kita dengan zatnya Allah di mana-mana. Ya, kita katakan tidak. Karena apa? Redaksinya itu menjelaskan tentang kebersamaan Allah dengan ilmunya. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan dari surat Al-Hadid ayat yang keempat. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzil wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi itu dohirnya nas adalah kebersamaan Allah dengan ilmunya. Ini bukan takwil. Ini dohirnya nas. Ya. Jadi kalau ada ahlul bid'ah menuduh kita mentakwil dengan salah satu buktinya ayat tadi, ya kita katakan itu bukan takwil, itu makna dohirnya nas. Tapi dohirnya nas sesuai dengan apa? Redaksi nas tersebut. Ya. Ini sekali lagi nanti lebih jelas lagi insya Allah pada penjelasan bantahan terhadap syubhat-syubhat ahli takwil. Nah, tapi kalau sudah paham, nantakil ila ma ba'dah. Baik. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa qad inqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam. Manusia dalam menyikapi dohirnya nas tadi ada tiga golongan, tiga kelompok. Al-qismul awal, kelompok yang pertama, golongan yang pertama, man ja'alu dhahira al-mutabadara minha ma'nan haqqan yaliku billahi azza wa jalla wa abqau dilalata ala dzalik. Ini kelompok yang pertama, yaitu yang menjadikan dohirnya nas itu sesuai dengan makna yang layak bagi Allah azza wa jalla, dan mereka membiarkan ya dohir nas tersebut apa adanya. Wa haulahumus salaf, mereka lah salafus saleh, memahami nas sesuai dengan dohirnya. Seperti dalam ungkapan banyak ulama as-salaf, amirruha kama ja'at, perlakukanlah ayat-ayat tentang sifat Allah, hadis-hadis tentang sifat Allah sesuai dengan dohirnya. Amirruha kama ja'at, itu para as-salaf. Wa haulahumus salaf alladzina ijtama'u ala makan alin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Walladzina la yasduqu laqabu ahli sunnah wal jamaah illa alaihim, yang mana tidaklah layak gelar ahli sunnah kecuali hanya untuk mereka. Ini ahli sunnah yang asli, yaitu yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Ya, maka setiap orang yang mengaku ahli sunnah atau as-salafiyun ditimbang lagi dengan makan alin Nabi SAW wa ashabu, terutama dalam masalah al-aqidah. Ya, apalagi kalau kita pelajari hadis tentang perpecahan umat, satafariqu hadhihi ummah ala salasin wa sinna firqah. Umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok, semuanya diancam masuk neraka. Itu perpecahan bukan dalam masalah fikih kata para ulama, perpecahan dalam masalah al-aqidah. Ya, ketika ditanya siapa yang selamat, yaitu ma'ana ali wa ashab, yang mengikuti aku dan para sahabatku, yaitu dalam masalah akidah secara khusus. Ya. Karena orang itu bisa keluar dari firqatun najiyah kalau menyimpang dalam masalah usul
al-aqidah, usulus sunnah. Ya. Makanya dikatakan di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Adapun selain itu, kalau mengaku Ahlus Sunnah, itu Ahlus Sunnah yang KW. Ahlus Sunnah yang palsu. Wa qad ajma'u ala dzalik. Dan as-salaf sepakat ijma' akan hal ini, yaitu memahami nas sesuai dengan zahirnya. Contoh ada ungkapan dari at-tabi'in atau seorang tabi'in yang bernama Ikrimah, Maula Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika melewati ayat bal yadau mabsutatan, beliau mengatakan al-yadan al-yadain. Yaitu apa? Kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mentakwil, memahami sesuai dengan zahirnya. Maka tidak ada satupun dari salafus saleh, para sahabat terutama, yang mentakwil aliyat, tangan Allah dengan al-qudrah, kekuasaan, mentakwil wajah dengan azat, dan seterusnya. Mereka memahami sesuai dengan zahirnya. Kama nakalahu Ibnu Abdul Bar. Ijma ini dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar, rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Ahlus sunnati mujmi'un alal iqrar bis sifatil waridah kulliyah fil Qur'ani wa sunnah wal imani biha wa hamliha alal haqiqah la alal majas. Ahlus sunnah sepakat bahwasanya wajib mengikrarkan semua sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan mengimani sifat-sifat tersebut dan membawanya, memahaminya sesuai dengan hakikatnya. Tangan Allah ya tangan Allah sesuai dengan kebesarannya. La alal majas, bukan memahaminya dengan bahasa majas. Ini adalah senjatanya ahli bidah atau ahli kalam dalam menyikapi sifat-sifat Allah. Kata mereka, yadullah itu majas, bukan hakikatnya. Ya, hakikatnya apa? Itu al-qudrah, kekuasaan Allah. Ya. Ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Kata mereka, itu bukan hakikatnya seperti itu. Maknanya itu majas, yaitu Allah berkehendak memberikan sanksi kepada mereka. Ya. Radhiyallahu anhum atau rahimahumullah, ya, atau wasiat rahmatu kulla syai', wasiat rahmatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Kata mereka, rahmat Allah itu bukan secara hakikatnya, namun itu maknanya majas. Majas artinya bukan makna yang dohir. Maknanya rahmat Allah artinya Allah menginginkan untuk memberikan nikmat kepada orang tersebut. Jadi senjatanya ahli bidah. Mereka membawa semua nas-nas, terutama sifat-sifat Allah, kepada makna majas. Kata para ulama, ini masalah majas ya, istilah majas. Kalau mungkin apa sih majas itu secara bahasa ya? Misalnya ya, kita mengatakan ra'aitu al-asada alal mimbari. Aku melihat singa di atas mimbar. Apa makna singa di situ? Hah? Ar-rajul asyuja. Adab orang yang pemberani misalnya. Ra'aitu al-asad alal mimbar. Karena ceramahnya luar biasa. Tegasnya dan seterusnya. Itu al-asad, itu majas secara bahasa. Itu gambaran apa itu majas. Ya. Kata para ulama, di antaranya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan istilah majas secara asal itu tidak pernah dikenal oleh ahli bahasa Arab sejak dahulu kala. Atau dari kalangan salaf. Tidak ada istilah al-majaz, itu istilah-istilah terakhir saja. Ya, minal mutaakhirin. Ya, maka sikap Ahlus Sunnah menghadapi istilah-istilah yang baru seperti itu
Maka dikatakan kalau selama tidak menyelisih syariat Allah, maka tidak ada masalah. Seperti tadi kita mengatakan itu bahasa majas. Meskipun tetap banyak khilaf antara para ulama. Apakah ada majas dalam bahasa? Apakah ada majas dalam Al-Quran? Namun intinya kata beliau, selama itu tidak digunakan untuk menentang ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau menentang akidah yang sahihah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menentang, ya, menyelisih as-salaf, terutama dalam masalah sifat Allah, maka kita tolak. Tidak ada majas dalam masalah sifat Allah. Karena apa? Para salafus saleh tidak pernah memakai majas atau tidak pernah mengenal majas. Ya, dalam masalah apa? Sifat-sifat Allah. Mereka memahami sesuai dengan hakikatnya. Seperti istilah ya, seperti istilah kata Syekh Ali juga, kalau antum mungkin bisa lihat di YouTube ada ceramah beliau tentang hal ini, tentang masalah majas. Kata beliau contoh istilah yang baru tentang hadis yang belum pernah ada di zaman para salafus saleh, yaitu pembagian hadis, ada pembagian hadis ahad, hadis mutawatir. Secara asal sekedar pembagian, tidak ada masalah, kita juga pelajari. Dalam mustalah hadis ada hadis ahad, hadis mutawatir. Ya, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, hadis ahad. Ya. Sekedar istilah, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau digunakan menentang akidah sahihah dengan alasan kalau hadis ahad tidak boleh dijadikan akidah, tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah akidah, seperti akidahnya, keyakinan, manhajnya kelompok Hizbut Tahrir atau Mu'tazilah kontemporer Hizbut Tahrir, maka kita tolak hal seperti ini. Bahwasanya hadis ahad selama itu sahih adalah hujjah dalam masalah al-aqidah wal ahkam. Tidak boleh dibeda-bedakan. Sekali lagi bedakan. Sekadar istilah baru yang itu tidak menyelisih syariat, tidak ada masalah. Tapi kalau digunakan menyelisih syariat, menyelisih akidah sahih, kita apa? Tolak mentah-mentah. Makanya dikatakan di sini tidak ada as-salafus saleh yang membawa makna nas-nas tentang sifat Allah kepada makna majas. Mereka memahami sesuai dengan hakikatnya. Cuma dohirnya, hakikatnya sesuai dengan tadi redaksi-redaksinya tadi atau susunan kalimat tersebut. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik. Tapi mereka tidak membagaimanakan sifat-sifat Allah. Wala yahudduna fi sifatan mahsura, dan mereka tidak menyerupakan Allah dengan sifat-sifat tertentu atau membayang-bayangkannya. Jadi ini sekali lagi ini ijma' as-salafus saleh. Wa qala al-Qadhi Abu Ya'la, Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan dalam kitabnya Ibtalut Ta'wil, la yajuz raddu hadil akhbar wala tasyaghul bi ta'wiliya. Tidak boleh menolak nas-nas tentang sifat-sifat Allah dan tidak boleh mentakwil-takwilkannya. Wal wajib hamluha ala dhahiriha. Yang wajib adalah memahaminya sesuai dengan dohirnya, sesuai dengan hakikatnya. Wa annaha sifatullah la tushbi sifati sa'il mausufin biha minal khalqi. Dan meyakini tidak ada penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Wala yu'taqad at-tashbih. Tidak boleh meyakini adanya penyerupaan dengan makhluk. Lakin ala maruya anil Imam Ahmad wa sairi al-a'immah. Namun wajib memahaminya sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan juga imam-imam ahli-sunnah yang lainnya. Yaitu memahami sesuai dengan dohirnya. Amir ruha kama ja'at. Pahamilah nas-nas ayat-ayat sifat, hadis-hadis tentang sifat Allah sesuai dengan dohirnya. Naqala dzalik an Ibni Abdul Bar wal Qadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ucapan tadi, ucapan Ibnu Abdul Bar yang menukil tentang ijma', ucapan Al-Qadi Abu Ya'la tadi dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Ini salah satu referensi kitab Ahli Sunnah tentang Tauhid Asma wa Sifat. Ya, Syekhul Islam punya beberapa buku atau kitab berkaitan dengan Tauhid Asma wa Sifat. Ya, ada Al-Aqidah Al-Wasitiyah,
ada akidah Tadmuriyah, ada akidah Al-Hamawiyah atau Al-Hamawiyah Al-Kubra. Alhamdulillah pernah di daurah di Lombok kita belajar kitab ini bersama Syekh Saleh Sindi hafidhallahu taala. Fatwa Hamawiyah ini tercantum dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jilid yang kelima. Yang punya silakan lihat. Ada 37 jilid. Nah, yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimallahu taala. Wa hadha huwal madhhabus sahih. Inilah mazhab yang benar dalam menyikapi nas-nas tersebut, memahami sesuai dengan zahirnya. Wa tariqul qawim al-hakim. Dan inilah jalan yang lurus, yang mulia, wa dzalika liwajhain. Karena dua alasan mengapa ini jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya salafus saleh. Al-awwal, yang pertama, annahu tatbiqun tamun lima dalla 'alal kitab wa sunnah. Karena itulah bentuk mempraktekkan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW min wujubil akhd bima ja'a fihima min asma'il wa sifati. Karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita memahaminya sesuai dengan dohirnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktek salaf itulah yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kama yu'lam dalik man tatabba'ahu bi ilmin wa insaf. Sebagaimana ini telah diketahui oleh orang-orang yang meneliti dengan objektif dan dengan al-ilm. Nah, baik. As-sani, yang kedua, alasan mengapa as-salaf mazhab mereka lah yang paling benar dan yang benar dalam bab ini khususnya. Yang pertama, karena apa yang dipraktekkan oleh salaf itu pengamalan terhadap apa yang telah diseru oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, an yuqal innal haqqa imma an yakuna fima qalau salaf au fima qalau ghairuhum. Ini ada pilihan. Mana yang lebih benar? As-salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau selain mereka? Terutama dalam memahami nas-nas sifat. Asani batil, kalau ada yang mengatakan selain salaf yang lebih benar. Ini kita katakan ini ucapan yang batil. Karena bagaimana mungkin orang-orang selain mereka lebih paham daripada sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sedangkan Islam itu pertama kali dibawa oleh mereka. Dan mereka langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Para tabi'in langsung belajar kepada para sahabat. Mereka a'lamun nas bidinillah. Mereka yang lebih paham tentang agama Allah daripada selainnya. Kalau ada yang mengatakan selain salaf yang lebih benar, ini ucapan yang batil. Apalagi nas-nas Al-Quran dan hadis penuh dengan kewajiban ittiba'us salaf. Walladina taba'um bi ihsan. Ma'ana alaihi wa ashabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdiyyin. Maka kalau ada yang memilih selain salaf yang paling benar, itu batil. Li'annahu yalzaminu an yakuna salaf minas sahabat tabi'in lahum bi ihsan takallamu bil batil. Kalau ada yang mengatakan selain salaf yang lebih benar, maka itu kelaziman ucapan itu mengatakan bahwasanya salaf dari kalangan sahabat tabi'in mereka berbicara dengan kebatilan. Mereka salafus saleh berarti ucapan mereka batil. Tasrihan au dhahiran, entah terang-terangan atau tidak terang. Walam yatakallamu maratan wahida. La tasrihan wala dhahiran bil haqqi ladzi yajib i'tiqaduh. Atau mereka tidak mau mengucapkan al-haq, entah terang-terangan atau secara dhahiran. Dhahiran itu bisa bermakna yahtamil, ada kemungkinan-kemungkinan, membawa kebenaran yang wajib untuk diyakini. Wa hadza yastazim an yakunu imma jahilin bil haqq wa imma alimina bihi lakin katamu wa kilahuma batilun. Inti daripada pembahasan ini, kalau dikatakan salaf
itu tidak benar, selain salaf yang benar, maka ada dua kemungkinan. Salafus saleh tidak paham kebenaran, atau mereka paham kebenaran tapi tidak menyampaikan kebenaran tersebut. Ya, dua-duanya pahit, dua-duanya batil. Ya, tidak mungkin itu terjadi. Ya, kita meyakini as-salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka a'lamu wa ahkamu wa aslamu. Ini yang sering dibawakan oleh para ulama. As-salaf itu yang lebih paham tentang agama ini, apalagi masalah akidah. Mereka ahkamu yang lebih bijak. Dan mereka aslam yang lebih selamat. Ya, ini juga dibahas oleh para ulama. Ada sebagian kelompok yang mengatakan, iya betul, salafus saleh itu a'lam, atau as-salafus saleh itu aslam. Ya. Wa ahkam, namun al-khalaf lebih a'lam. Na'udzubillah min dalik. Ya, ini sekali lagi ucapan yang batil. Kita Ahlussunnah meyakini as-salafus saleh a'lam wa ahkam wa aslam. As-salafus saleh lebih paham, lebih bijak, dan lebih selamat. Nah, wa butlanul lazim ya dulu ala butlanil malzum. Kebatilan, kelaziman-kelaziman tadi menunjukkan akan kebatilan yang dilazimkannya. Ya. Sekali lagi, kalau ada kata-kata as-salaf atau selain salaf lebih benar, itu yang malzum. Ya, kelazimannya batil, maka malzumnya juga batil. Fata'ayyan an yakunal haqqu fima qalahu salaf duna ghairihim. Maka kesimpulannya, kebenaran itu bersama salaf. Kebenaran apa yang dikatakan oleh salaf. Bukan selain salaf yang menyelisihi mereka. Kemudian al-qismu tsani, kelompok yang kedua yang memahami nas-nas sifat Allah khususnya, yaitu kelompok yang man ja'alu dhahiral mutabadar min nususi sifat maknan batilan. Yaitu yang menjadikan dohirnya nas-nas sifat Allah makna yang batil. La yaliku billah, tidak layak bagi Allah. Wa huwa at-tashbih. Mereka menetapkan sifat Allah, cuma mereka tambahi dengan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka mengatakan, ya Allah punya tangan, cuma tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Nah, ini namanya at-tashbih. Ya. At-tashbih itu kalau versi ahli sunnah, ya, karena kata-kata tasbih ini seperti istilahnya karet, ya, ditarik ke sana kemari oleh ahli bid'ah. Kalau ahli sunnah mengatakan at-tasbih, seperti ketika Imam Ahmad ditanya, manil musyabbih, siapa itu yang musyabbih, yang menyerupakan Allah dengan makhluk? Kata Imam Ahmad, alladzi yaqul iyadullah kayadi. Namanya al-musyabbih, itu yang mengatakan tangan Allah seperti tanganku. Itu namanya musyabbih, namanya at-tasbih. Itu kufur akbar. Seperti kata gurunya Imam Bukhari, Na'im bin Hammad, man syabbahallah bi syai'in min khalqi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Itu versi Ahlussunnah. Tasbih itu mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, wajah Allah sama dengan wajah makhluk, ini namanya tasbih. Versi Ahlussunnah. Itu batil, itu kufur akbar. Adapun versi Ahlul Bid'ah, tasbih itu sekedar menetapkan sifat Allah, mereka katakan tasbih. Nah, itu ya, ucapan yang batil, itu mereka gagal paham. Na'im bin Hammad, masih ucapan Na'im bin Hammad, gurunya Imam Bukhari, walaisa fima wasafallahu bihi nafsahu tashbihan. Kata Na'im bin Hammad, sekedar menetapkan, mensifatkan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, itu bukan tasbih, itu isbat. Ya, namun al-bid'ah atau al-kalam mereka gagal paham. Ya, menuduh yang menetapkan sifat Allah dengan at-tashbih. Ya, at-tashbih itu mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Wa abqau dilalata ala dzalik. Mereka menetapkan nas-nas sifat Allah namun ditambahi dengan at-tashbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa haulai humul musyabbihah. Mereka adalah musyabbihah.
Wa madhabum batilun muharramun. Madhab mereka madhab yang batil, yang haram. Bahkan tadi kufur akbar, kufur besar. Ya, madhab mereka madhab yang batil min iddati aujuh. Dilihat dari beberapa sisi. Ya. Al-awwal, annau jinayatun ala nusus wa ta'tilun laha anil murad biha. Fa kaifa yakunul murad biha at-tashbih. Ketika mereka mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk, maka itu bentuk jinayah, kejahatan terhadap nas syariat. Bentuk melampaui batasan nas syariat. Ya. Karena Allah mengatakan, ya, laisa kamitsli syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Kok dikatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk? Ini bentuk apa? Melampaui batasan syariat. Wa ta'tilun laha anil murad biha. Dan at-tashbih itu bentuk mengingkari, bentuk menafikan apa yang terkandung dari nas-nas sifat Allah tersebut. Allah mengatakan Allah punya tangan yang sesuai dengan kesempurnaannya. Ketika dikatakan sama dengan tangan makhluk, itu bentuk menafikan kesempurnaan sifat Allah. Ya, makanya nanti akan disampaikan kullu musyabbih mu'attil. Setiap orang yang mentasbih itu mentaktil. Kenapa kok dikatakan mentaktil? Di antaranya karena mentaktil menafikan makna yang layak bagi Allah yang terkandung di dalam nas tersebut. Dan sekaligus dia mentaktil menafikan nas yang jelas-jelas mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiu al-basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa kaifa yakunu murad biha at-tashbih? Bagaimana mungkin nas-nas itu menyeru kepada at-tashbih? Wa qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un. Ini mungkin sudah kita lewati. Kalau ada orang yang mengatakan, ini juga bantahan juga kepada ahlu takwil, bahwasanya tidaklah mereka mentakwil kecuali mentasbih terlebih dahulu. Ketika mereka melewati ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal wajh Rabbmu. Ahlul kalam, ahlul bid'ah memahami dalam otaknya, wah kalau kita menetapkan Allah punya wajah berarti sama dengan wajah makhluk, berarti ini bukan maknanya wajah namun artinya zat. Ya. Yang terpintas dalam benak mereka pertama kali adalah at-tashbih. Maka seolah-olah mereka menuduh ayat-ayat Al-Quran tentang sifat Allah menyeru kepada tasbih. Maka butuh, kata mereka, ditakwil. Na'udzubillah min dzalik. Ini tuduhan keji sebetulnya kepada Al-Quran. Dan itu betul, mereka juga sebagian mereka mengucapkan dengan terang benderang bahwasanya di dalam Al-Quran ada racunnya. Ya. Berapa tahun yang lalu sudah pernah kita dengar ceramah salah satu tokoh ahli bid'ah mengatakan demikian. Di dalam Al-Quran itu ada racunnya, yaitu firman Allah Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah istiwa di atas ars. Itu racunnya Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu menuduh, melecehkan Al-Quran. Memperalat Al-Quran. Makanya ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diperolokkan, jangan duduk bersama mereka. Larangan duduk bersama ahli bid'ah, karena di antara yang memperolok ayat-ayat Allah adalah ahli bid'ah. Di antaranya dalam masalah ini, mereka mengatakan ayat-ayat Allah ada atau Al-Quran ada racunnya. Yaitu apa? Tadi. Laisa kami atau baliyada ar-Rahman al-Istawa dan juga baliyada mubasatan dan sebagainya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan tidak asing lagi kita mendengar ucapan-ucapan mereka. Hati-hati dengan dai-dai, ustadz-ustadz yang ucapannya hanyalah qala Allah wa qala Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Kok anti dengan qala Allah wa qala Rasul? Tapi kalau Bush berkata, Clinton berkata, Donald Trump, Donald Bebek berkata, mereka ikut-ikutan. Ya. Qala Allah wa qala Rasul tidak mau.
Ini berbahaya. Ya, maka kata Allah, fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Ya, di antara yang memperoleh ayat Allah adalah ahlul bidah. Ya, makanya sekali lagi ayat itu kata sebagian ulama tafsir, larangan duduk bermajlis dengan ahli al-bidah karena mereka suka memperoleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Asani, yang kedua, kenapa musabbiha atau atasbih itu batil? Yang kedua alasannya annal akla dalla ala mubayatil khaliq lil makhluk fi dzat was sifat. Secara akal yang sehat, ya, tidak mungkin ada kesamaan antara khaliq dengan makhluk. Ya, tidak mungkin sama antara al-khaliq dengan makhluk, baik zatnya maupun sifatnya. Pakai fayuhkam bidilalatin nusus ala tasyabuh bainahuma. Maka bagaimana dikatakan nas-nas itu dohirnya adalah atasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk? Tidak mungkin. Asalis, yang ketiga, anna hadal mafhum alladhi fahima musyabbih minan nusus mukhalifun lima fahima salah minha. Pemahaman kelompok musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu jelas-jelas menyelisihi pemahaman as-salaf dan bahkan menyelisih ijma' as-salaf, dan itu batil. Kalau orang-orang musyabbihah, kelompok musyabbihah membantah dengan mengatakan anala akil min nuzulillah wa yadihi illa misla malil makhluk min dalik. Ya, kalau kelompok musyabbihah mengatakan tidaklah terbetik dalam benakku Allah turun, Allah punya tangan kecuali yang ada pada makhluk. Ya. Wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifu wa na'qilu. Dan Allah tidaklah menyampaikan ayatnya, nasnya, kecuali apa yang kita pahami dari makhluk-makhluk ini. Maka jawabannya sebagai berikut. 6. Fajawabuhu min salasati aujuh. Ya, kata Syekh untuk membantah syubhat kelompok musyabbihah yang mengatakan ketika Allah menyampaikan nas-nas tentang sifat itu, Allah menginginkan kita memahaminya sesuai dengan apa yang kita lihat dari makhluk-makhluknya. Ya, ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, itu berarti Allah menyeru kita memahaminya sesuai dengan apa yang kita lihat dari makhluk-makhluk ini. Ya. Itu syubhatnya kelompok al-musyabbihah. Fajawabu min salasati aujuh. Maka dibantah oleh Syekh dengan 3 atau lewat 3 sisi. Ini yang kita sampaikan tadi, al-aujuh, al-wajhul awal. Sisi yang pertama, annalladzi khatabana bidzalik huwa alladzi qala an nafsi laisa kamitslihi syai'. Allah yang telah menurunkan ayat-ayat tentang sifatnya, itulah dia juga yang menurunkan firman-Nya tentang dirinya, laisa kamitslihi. Tidak ada yang sama sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah salah satu metode alil bid'ah, wailul lil musallin. Mereka bacanya apa? Dipotong, wailul lil musallin, tidak dilanjutkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Langsung baca juga ayat ini, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan sesuatu apapun dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Ya, maka gandengkan. Allah punya tangan, namun nggak sama dengan tangan makhluk. Itu ciri ahli sunnah. Ya jama'un bainan nusus. Emang gabungkan antara nas-nas. Bukan seperti ahli bid'ah. Ahli bid'ah mengatakan, ya, Allah punya tangan, seperti kelompok musyabbihah, Allah punya tangan berarti ya sama dengan tangan kita. Kita katakan tidak, karena Allah ya sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Wa naha ibadahu an yadribu lahul amsal aw yaj'alu lahu andada, dan Allah melarang hamba-hambanya untuk mereka membuat perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan bagi Allah. Allah berfirman, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kalian membuat permisalan-permisalan bagi Allah, perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Allah berfirman, fala taj'alu lillahi andada. Jangan menjadikan sekutu-sekutu tandingan-tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun. Hal ta'lamu samia wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa kalamuhu ta'ala kulluhu haqqun yusaddiqu ba'du ba'dan wa la yatanaqad. Firman Allah
itu semuanya hak yang satu dengan yang lain saling menguatkan, membenarkan. Ya. Wala yatanaqad, dan tidak saling bertentangan, tidak kontradiksi. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Nggak mungkin ada kontradiksi dalam Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, maka itu didasari oleh firman-Nya laisa kamisli syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah punya sifat, namun nggak sama dengan sifat makhluk. Ya. Saniha an yuqallahu ala stataqil lidzatan la tusbihu dawat. Kita tanya kepada kelompok musyabihah. Bukankah engkau memahami Allah itu punya zat yang tidak sama dengan zat makhluk? Fasayaqulu bala. Mereka akan mengatakan iya, Allah punya zat tapi nggak sama dengan zat makhluk. Ya. Fayuqallahu, maka kita katakan lagi, kita lanjutkan lagi. Faltaqil lau sifatin la tushbihu sifati fa innal qawla fi sifat kal qawli fi dzat. Maka pahami juga Allah punya sifat nggak sama dengan sifat makhluk. Sebagaimana Allah punya zat nggak sama dengan zat makhluk. Ya. Wa man farraqa bainahuma faqad tanaqad. Kalau ada yang membedakan antara tadi sifat dengan zat, ya maka disitulah ada kontradiksi. Ya, kalau Anda mengatakan Allah punya zat nggak sama dengan zat makhluk, maka demikian pula sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk, karena kaidahnya al-kalam fi sifat kal-kalam fi dzat. Pembahasan tentang sifat Allah itu sama tentang pembahasan dengan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau zat Allah nggak sama dengan zat makhluk, maka demikian pula sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk. Namun itulah keadaan alil bid'ah, mincela-minceli, plin-plan. Ada banyak kontradiksi, pertentangan dalam ucapan mereka. Dalam masalah zat, mereka lurus. Zat Allah nggak sama dengan zat makhluk. Tapi berbicara masalah sifat, mereka menyerupakan Allah dengan sifat makhluk, kontradiksi. Ahlussunnah lurus, konsisten, tidak mencela-menceli. Zat Allah nggak sama dengan zat makhluk, demikian pula sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk. Salisuha, bantahan yang ketiga, an yuqal ala status syahid fil makhlukat ma yattafiq fil asma wa yakhtalif fil haqiqah wal kaifiyah. Dikatakan kepada kelompok musyabihah, bukankah engkau menyaksikan di antara makhluk-makhluk Allah sama namanya, namun berbeda hakikat dan kaifiyahnya, bagaimananya, sifatnya. Ya. Fasayaqulu bala, iya. Ya, seperti sudah sering kita sampaikan, gajah punya kaki, semut punya kaki. Apakah sama? Tidak sama. Ya. Maka pasti menjawab, iya betul. Meskipun namanya sama, hakikatnya berbeda di antara makhluk tersebut. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada mereka, diteruskan lagi bantahan kepada mereka, idza aqal tatabayuna bainal makhluqati fi hadza falimada la taqilu bainal khaliq wal makhluk. Jika engkau telah memahami adanya perbedaan di antara makhluk padahal namanya sama, kenapa engkau tidak memahami itu antara khaliq dengan makhluk? Kalau antara makhluk saja satu nama bisa berbeda, hakikatnya apalagi antara khaliq dengan makhluk, lebih utama untuk berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Ma'anna tabayun bil khaliq wal makhluk azhar wa a'zam. Apalagi secara akal sehat, perbedaan antara khaliq dengan makhluk lebih nampak lagi, lebih jelas lagi. Balit tamatsul mustahil bil khaliq wal makhluk. Bahkan persamaan antara keduanya, antara khaliq dengan makhluk itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kama sabaqa fil qaidah sarisah min qaidis sifat, seperti yang telah dijelaskan pada kaidah ke-6 dari kaidah-kaidah khusus tentang sifat Allah, yaitu larangan mentamtsil, larangan untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Al-qismu ats-tsalits, golongan yang ketiga yang menyikapi nas-nas sifat-sifat Allah
yaitu man ja'alul makna al-mutabadar min nususi sifat maknan batilan la yaliku billah wa huwa tashbih thumma innahum min ajidzalik ankaru ma dallat alaihi minal makna al-laik billah. Itu kelompok atau orang-orang yang memahami makna nas sifat itu, memahaminya dengan makna yang batil, yang tidak layak bagi Allah, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian mereka menambahkan dengan mengingkarinya. Ya, ini lawannya kelompok al-musyabbihah. Meskipun sama-sama ketemu dalam masalah at-tashbih. Ya. Ini namanya kelompok al-mu'attilah, ahlu-ta'til. Ketika mereka melewati nas, ayat-ayat tentang sifat Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram, kekalah wajh Rabbmu. Yang terpintas dalam benak mereka, wah, kalau kita menetapkan Allah punya wajah, berarti sama dengan wajah makhluk. Berarti tidak ada sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditolak, diingkari. Ini namanya al-mu'attilah. Ada al-musyabbihah, ada al-mu'attilah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah, al-sunnah wasatun baina al-musyabbihah wal mu'attil. Al-sunnah pertengahan antara kelompok musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk dengan kelompok mu'attilah yang mengingkari, menafikan sifat Allah. Al-sunnah mengatakan Allah punya sifat tapi nggak sama dengan sifat makhluk. Pertengahan. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluk seperti kelompok musyabbihah, tidak mengingkari atau menafikan seperti kelompok mu'attilah. Pertengahan. Menetapkan tanpa menyerupakan. Dan inilah yang sesuai dengan firman Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiu al-basir. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Ini adalah tanzihun lakin bila ta'til. Ini mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk namun tidak menolak sifat Allah. Karena Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini isbatun lakin bila tamsil. Ini menetapkan sifat Allah namun tanpa menyerupakan dengan makhluk. Itulah ahli sunnah wasatun baina al-musyabbihah wal mu'attilah. Wahum ahlu ta'til sawa'an kana ta'tilum aman fil asma wa sifat am khasan. Al-mu'attilah, ahlu ta'til itu ada level-levelnya. Ya, bukan hanya mia, ada level-levelnya ya. Namun ini juga ada level-levelnya. Ya, ada yang paling parah, yaitu kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah, mereka mentaktil semua nama Allah, semua sifat Allah. Kata mereka Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Itu sumbernya karena apa? At-tashbih tadi. Mereka mengatakan kalau Allah punya nama, punya sifat, nanti sama dengan makhluk. Ah, berarti Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Sumbernya apa? At-tashbih. Level di bawahnya kelompok Mu'tazilah. Mereka menafikan semua sifat Allah, menetapkan nama Allah. Mereka mengatakan Allah punya nama, tapi Allah nggak punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat, nanti sama dengan makhluk. Maka dinafikan sifat Allah. Ini level apa? Di bawah kelompok Jahmiyah. Menetapkan semua nama Allah, namun mengingkari semua sifat Allah. Level yang di bawahnya lagi kelompok Asy'ari atau Maturidiyah. Mereka mengatakan Allah punya nama, ya, dan Allah punya 7 sifat. Ya, yang lainnya mereka takwil-takwilkan. Ya, semuanya tergabung dalam at-ta'til. Ya. Menolak, mengingkari, ataupun menafikan. Ada menafikan secara total, ada yang sebagian, ya, dan seterusnya. Wa ahlu ta'til sawa'an kana ta'tilum aman fil asma wa sifat am khasan fihima au fi ahadihima. Ahlu ta'til ada yang mentaktil secara umum semua nama sifat Allah seperti kelompok Jahmiyah. Ada yang khusus menolak nama saja, menolak sifat saja seperti Mu'tazilah, atau yang menolak sebagian sifat. Fahaula sarafun nusus an dhahiriha ila ma'anin ayyanuha biukulim wa tarabu fi ta'yiniha ittiraban katsiran. Ya, mereka memaling dari dohirnya, ya, kepada makna yang mereka tentukan sendiri dengan akal pikiran mereka,
Dan mereka pun berbeda-beda penafsirannya. Namanya ahlul kalam karena mereka menuhankan akal mereka, pendapat mereka berbeda-beda. Itu terutama dari kelompok Asy'ariyah. Ya, mentakwilkan sifat ini sifat itu terkadang berbeda-beda. Ya, wa tarabu fi ta'yinya ittiraban katsiran wa samau dzalik ta'wilan, dan mereka namakan dengan at-ta'wil wa huwa fil haqiqati tahrif. Hakikatnya itu adalah at-tahrif, sebagaimana kelakuan orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadi. Mereka suka mentahrif, menyelewengkan makna kalam Allah dari yang sebenarnya. Wa madhabuhum batilun min wujuh. Madhab ahlu ta'til itu batil dari beberapa sisi. Ahadiha, yang pertama, annau jinayatun ala nusus. Ini jelas melampaui batasan nas syariat. Haitsu ja'aluha dalatan ala ma'nan batil ghair laik billah azza wa jalla wala muradin lahu. Yaitu menjadikan nas tersebut kepada makna yang batil, yang tidak layak bagi Allah. Ketika mereka melewati ayat tentang tadi wajah Allah, mereka mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Ini batil. Ya, kemudian mereka pun mentakwilkannya dengan zat dan sebagainya. Ini ya mentakwil, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Al-wajhusan yang kedua, annau sarfun li kalamillahi ta'ala wa kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memalingkan makna firman Allah, sabda Rasul dari zahirnya. Wallahu ta'ala khataban nas bilisanin arabiyyin mubin. Allah menurunkan ayat-ayatnya kepada manusia dengan bahasa Arab yang terang benderang. Lihat ya ayat sudah dalam bahasa demikian. Ya, demikian pula wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa ghadiballahu alaihim radhiyallahu anhu wa radu'an. Itu semua sesuai dengan zahirnya. Allah ridha ya ridha. Enggak usah ditakwil-takwilkan. Ya. Liyaqilul kalam wa yafhamu, untuk mereka memahami firman Allah. Firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Ala ma yaqtadi ahadal lisanul arabi, sesuai dengan uslub bahasa Arab. Wa Nabi sallallahu khataba bi afsal lisan bashar. Dan Rasul juga menyampaikan hadis-hadis beliau tentang khususnya sifat-sifat Allah dengan bahasa Arab yang fasih, yang terang benderang. Dan itu dipahami oleh para sahabat. Tidak ada sahabat yang mentakwil-takwilkan lagi. Ya. Fawajaba hamlu kalamillah wa rasuli ala dhairi al-mafhum bidzalika lisanil arabi. Maka wajib memahami kalam Allah, sabda Rasulnya sesuai dengan dhahirnya, sesuai dengan redaksi bahasa Arabnya. Ghaira annahu yajib an yusan an takyif wa tamsil fi haqqillah azza wa jalla. Menetapkan tapi tidak membagaimanakan dan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Al-wajhu tsalis bantam yang ketiga, anna sarfa kalamillah wa rasuli an dhairi ila ma'nan yukhalif qala Allah bila ilmin wa huwa muharram. Memalingkan, mentakwilkan, mentahrif, menyelewengkan firman Allah dan Rasul dari zahirnya kepada makna yang menyelisihinya, kepada makna yang batil, itu adalah bentuk berkata tentang Allah tanpa ilmu, dan itu diharamkan. Sebagaimana firman Allah, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ini tingkatan dosa yang paling berbahaya, yaitu berkata tentang agama Allah tanpa al-ilmu. Dan Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasarif li kalamillahi ta'ala wa rasuli an dhahirihi ila ma'nan yukhalifu qad qafa ma laysa lahu bi ilmun. Orang-orang yang menyelewengkan firman Allah sabda Rasul dari zahirnya kepada makna yang menyelisih zahirnya, itu telah mengikuti apa yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Wa qala 'ala Allah ma la ya'lam min wajhain. Dan dia berkata tentang Allah apa yang dia tidak ketahui dari dua sisi. Al-awwal annahu za'ama annahu laysal murad bi kalamillahi ta'ala wa rasuli. Kada ma annahu dhahirul kalam.
Yang pertama, kenapa orang itu dikatakan berkata tentang agama Allah, tentang Allah tanpa ilmu? Ya, ada dua alasan, dua sisi. Ketika dia mengatakan misalnya, ya, Allah ketika berfirman, bal yadahu mabsuutatan. Kata mereka, al-yadan di situ ya bukan hakiki. Kita katakan, ya, dari mana engkau mengatakan demikian? Itu bukan makna hakiki. Ya. Itu berkata tentang Allah tanpa ilmu. Asal yang kedua, kenapa dikatakan dia berkata tentang Allah tanpa ilmu? Annau za'ama annal murad bi kada di maknan akhar la yadullu ala dhahirul kalam. Kalau mereka mengatakan makna aliyat itu adalah kekuasaan al-qudrah, kita katakan dari mana? Mana dalilmu? Ya. Antum a'lamul amillah, apakah engkau lebih tahu tentang Allah? Ya. Jadi itu dua sisi orang tersebut berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ketika menafikan makna yang sebetulnya, yang sebenarnya, yang dohir dari nas tersebut, dan juga ketika menetapkan makna yang lain, dari dua sisi itu, dia berkata tentang Allah tanpa al-ilmu. Wa idza kana minal ma'lum anna ta'yina ahadil ma'nayain al-mutasawiyain fil ihtimal qaulan bila ilmin. Apabila telah diketahui menentukan salah satu makna dari dua makna, ya, yang ada kesamaan, ketika memilihnya tanpa dalil, itu bentuk berkata tentang Allah tanpa ilmu. Fama dhannuka bi ta'yinil makna al-marjuh al-mukhalif li dhahiril kalam. Lalu bagaimana kalau orang itu mentakwil kepada makna yang menyelisihi zahirnya al-kalam? Ya, al-yad ya ayat. Ya, nggak mungkin al-qudrah. Ya. Ini sekali lagi bedanya as-salaf dengan ahlu al-bidah. Misal dalik contoh, ya, firman Allah qaulu ta'ala li iblisa. Firman Allah kepada iblis, ma manaka anta sudah lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, bi yadayya musanna. Faida sarafal kalam an dhairi wa qala lam yurid bil yadaini haqiqiyataini wa inna arada kada wa kada qulna lahu ma daliluka ala ma nafaita. Apabila dia memalingkan makna yad kepada yang lain, maksudnya adalah kudrah. Ya, Allah mengatakan biadaya, maksudnya adalah al-kudrah, kekuasaan. Maka kita katakan, apa dalilmu menafikan makna al-yad itu yad yang hakiki? Dalil mana? Ya. Kemudian wama daliluka ma asbata. Kita tanya lagi yang kedua, apa dalil engkau menetapkan maknanya adalah al-qudrah? Dari mana? Mana dalil engkau menafikan, mana dalil engkau menetapkan? Fa in ata bidalil, kalau dia membawakan dalil, fa anna lahu dalil, enggak mungkin. Ya, kalau dalil yang benar enggak mungkin bisa. Karena itu enggak pernah ada di zaman salaf. Pasti dia enggak punya dalil yang benar. Kalau asal-asalan bisa. Kalau istilahnya ya gato-gatoan mungkin, tapi kalau dalil yang benar enggak mungkin mendapatkan hal tersebut. Wa illa kana qayan 'ala Allah bila ilmin fi nafyi wa itsbatihi. Ya, kalau dia nggak bisa membawakan dalil, berarti dia berkata tentang Allah tanpa ilmu. Entah ketika menafikan makna yang hakiki dari makna tangan tersebut, atau ketika mentakwil kepada makna al-qudrah. Ya, dua-duanya dia tanpa dalil. Al-wajhur rabi', ya, sisi yang keempat dalam membantah mazhab al-ta'til, anna sarfa nususi sifat amdairiha mukhalifun lima kana alin Nabi sallallahu. Memalingkan makna nas-nas sifat dari dohirnya itu jelas-jelas menyelisihi ajaran Rasul, ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu menyelisihi ijma' as-salaf. Seperti yang kita sampaikan, tidak ada satu salaf pun yang mentakwil yad dengan al-qudrah, al-wajh dengan al-zat, atau istiwa dengan istaula. Itu sekali lagi menyelisihi ijma' as-salafus salih. Pasti itu yakunu batilan, pasti batil. Karena fama ada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Illi anal haqqa bila raib fi ma kana lin nabi sallallahu wa ashabu wa salaful ummah wa a'immatuha. Karena tidak diragukan lagi yang benar, yaitu yang mengikuti ajaran Rasul
dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Anda rasa cukup ya, karena masih panjang ini bab ini, ya mungkin bab yang terpanjang ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bisa dipahami dengan baik dan benar. Kalau mungkin ada yang belum dipahami, bisa langsung ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas waktu yang telah diberikan pada kita dan pencerahan-pencerahan, dan semoga kita bisa melaksanakannya. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.